perkenalkan, di sini kami akan menjelaskan dari tentang dosen kami yaitu Pak Sahat. Di sini kami akan menjelaskan tentang jaringan yaitu WiFi dan salah satu mengenai kelemahan atau mencari tahu tentang kuatnya atau lemahnya WiFi tersebut seperti itu. Baik, di sini kita akan mencari tentang suatu kelemahan di WiFi cafe tersebut, yaitu kita pertama ke pengaturan membuka WiFi. Contohnya seperti ini, ada kan di WiFi IndiHome, Ipong, yang lain-lainnya kan tidak memiliki password ya kan. Coba kita tes, pasti tidak ada bisa menggunakan password ya kan, harus menggunakan password asli. Jadi ini kan contohnya nih, salah dia aplikasinya kan, seperti ini. Jadi nggak bisa terhubung. Jadi kita bisa cari solusinya dengan menggunakan WiFi Master seperti ini. Ini dia. Ini dia bisa teman kita sambungkan ya, seperti ini. Kita tunggu bentar. Oke, dia tersambung tapi lagi ada iklan, tunggu ya. Nih kita silang, dia tersambung teman-teman. Jadi kalau bisa ini bisa kita bagikan dengan menggunakan seperti ini, pengaturan. Dia ke WiFi. Seperti ini bisa kita akan scan. Ini kita SS teman-teman, seperti ini. Screenshot namanya ya. Jadi kita bisa langsung ke aplikasi ini. Ini ada scan, dia seperti ini. Jadi bisa dibagikan sama teman yang lainnya. Jadi tinggal tambahkan seperti ini karena kita sudah scan, tambahkan ke galerinya. Oke, seperti ini. Dia tinggal ini, itu nama WiFi-nya teman-teman. Jadi kalau kita mau tahu WiFi aslinya dengan tidak perlu bertanya ini, langsung kita scan dia muncul. Dia sandinya sebenarnya enak copy. Jadi ya teman-teman, WiFi tersebut ini sangat lemah. Seperti itu, bisa terdeteksi dengan yang lainnya seperti itu. Terima kasih. Video kali ini saya ingin membahas tentang keamanan jaringan, lebih tepatnya keamanan jaringan pada WiFi. Nah, saya ingin membahas ada satu celah yang bisa dimasuki orangnya tanpa sepengetahuan kita. Apa itu? Nah, kalian bisa lihat aja video berikut ini. Nah, di sini saya sudah terhubung ke jaringan WiFi. Nah, kalau biasanya orang kan kalau udah terhubung kayak gini, ya udah tinggal pakai browsing. Nah, ini kalau ada satu celah yang bisa dimasuki, ini bisa berbahaya ya bagi kita sebagai pengguna WiFi, atau kita kan lebih tepatnya kita sebagai penyedia WiFi. Karena tanpa pengetahuan kita, ini bisa dirusak orang lah ya kan. Nah, caranya cuman kita buka saja browser. Nah, biasanya kalau WiFi itu kita bisa masuk ke alamat IP-nya. Nah, seperti 192.168.1.1 atau 192.168.100 atau .1. Nah, itu biasanya cuma beda 100 atau enggak 1 saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal enter. Nah, nanti tampilan akan seperti ini. Nah, tapi di sini kan diminta username sama passwordnya. Nah, username sama passwordnya ini biasanya itu default. Default artinya itu udah disediakan sama providernya ya. Itu biasanya password sama username-nya itu cuman user atau enggak password. Username itu user, passwordnya juga user. Itu untuk pengguna usernya. Sedangkan untuk support adminnya atau adminnya itu biasanya admin atau admin. Nah, ini bisa saja kita rubah. Tapi kalau kita rubah, kadang nanti dari sana itu dilakukan hard reset. Ya udah balik lagi ke awal. Admin juga, biarpun udah kita rubah nanti passwordnya, ya udah. Tanpa berlama-lama sini saya akan menjelaskan. Nah, kalau udah seperti ini, kita masukkan? User. Oke. User. Tinggal kita login kan saja. Nah, jika sudah login seperti ini, kita dapat melihat siapa-siapa saja yang sudah terhubung melalui WiFi kita ini. Oke, seperti ini Oppo A15 atau V2310 ini Oppo. Nah, ini aturan yang jadinya privasi, jadi dapat diketahui orang lain jika dia pandai melakukan seperti ini, oke? Dan dia di sini dia juga bisa melihat siapa-siapa yang terkoneksi di sini. Di sini ada banyak sekali ya. Salahnya di sini saya masuk sebagai user, jadi tidak bisa memblok ini. Nah, kelemahannya di mana? Ya kelemahannya di sini. Di sini. Dia kalau dia iseng, dia bisa
mengganti-ganti IP-nya ini ya. Contohnya ini digantinya menjadi 2 atau berapa lah kan. Jadi pas kita pakai itu agak aneh lah ya jaringannya. Sudah itu, nah di sini yang paling penting itu di sini. Nah dia jadi bisa melihat password WiFi kita. Di sini ada password WiFi dan sini tersembunyi. Nah dia bisa menambahi satu jaringan. Misalnya di sini SSD 6. Nah dia buatnya misalnya dibuatlah nama yang tak kayak Sintel ini ya kan. Nah udah gitu dibuatnya juga passwordnya. Nah baru SSD hide-nya ini disembunyikannya. Ya sudah, karena untuk orang awam biasanya nggak bakalan tahu ini apa. Tapi kalau untuk yang suka mengotak-atik kayak gini, ini bisa dibuatnya sebagai WiFi pribadinya ya. Nah kan kita WiFi utamanya misalnya ini, oke. Dia buat jaringan di sini tanpa sepengetahuan kita. Kenapa? Karena pada umumnya orang nggak bakalan tahu untuk masuk ke sini. Biasanya kan langsung dari aplikasi, dari penyedia, misalnya IndiHome atau Bisnet atau gitulah, pokoknya ada aplikasinya. Kan orang cuma tinggal pakai ya kan. Nah, tapi kalau ada orang-orang iseng, dia bisa melakukan yang ini. Seperti inilah. Dia buatnya jaringannya, dibuatnya card sandinya, terus jaringan itu disembunyikannya. Jadi kalaupun nanti di rumah itu dihidupkan wifi-nya, kita yang dari handphone tidak dapat memasuki jaringan ini, kecuali kita masukkan yang manual, oke. Cuman dia yang tahu. Nah, sebab kita tadi sebagai pengguna wifi-nya atau yang punya wifi tadi merasa ini jadi kayak mana ya? Merasa kita wifi kita ini dicuri orang lah misalnya, ibaratnya kayak gitulah, dicuri orang. Bukan hanya di situ. Nah, di sini juga bisa dia melihat siapa-siapa aja yang masuk seperti tadi. Udah gitu di sini ya. Dia bisa mengkontrol, mengapai. Dan ini yang bahaya. Kalau dia dimatikannya ini ya, misalnya LAN 4 ini, ya udah nggak no control. Jadi nggak ada yang kontrolnya. Kalau ini kan langsung ke internet. Inilah celah yang bisa dimasuki oleh orang-orang iseng ya, kalau bisa dibilang. Atau ini. Nah, di sini juga dia bisa menambahkan misalnya user misalkan diganti ya password kita tadi. Ya, kita otomatis nggak bisa masuk. Jadi gimana cara kita kok masuk? Ya, kita harus melalui sistem manajemen ini. Nah, tapi di sini sudah dihapus, ada di sini di sebelah DPS manajemen ini ada nanti file untuk kita menyimpan file config-nya. Nah, jika kita sudah menyimpan file config, itulah bisa kita atur kembali password untuk login ke akun ini ya. Nah, di sini pun terdapat banyak ya seperti ini. Selain ini sangat terbuka. Kenapa? Karena kalau kita ketik aja di sini misalnya di internet password wifi. Nah, sini kan saya F67OL. Ini bisa gunakan di sini. Nah, di internet ini banyak menyediakan password. Kenapa? Karena password yang diberikan oleh penyedia layanan itu cuma password default. Nah, seperti ini admin Telkom DSO 123. Nah, kalau dia masuk sebagai admin, nah itu yang berbahaya. Kenapa? Dia bisa merubah semua ini. Nah, di sini kan kita cuma masuk sebagai user, kita cuma bisa melihat aja. Paling kita bisa cuma merubah mana tadi. Sebentar ya. Nah, ini dia paling bisa cuma bisa ini sebab dia paling bisa cuma merubah SSD ID-nya ini ya sebagai user. Bayangkan kalau dia sebagai admin, dia bisa merubah semuanya di sini. Nah, jadi siapa yang rugi? Ya kita lah, sebagai kita yang pemilik, kita yang membayar ya kan. Dia cuma gratis. Nah, celah inilah yang bisa dimanfaatkan, oke?
Nah, di sini pun ada di sini pun ada salah satu dibilang ya, pencurian data, tapi oleh pihak penyedianya sendiri. Nah, di sini ada Ketua Etika Hacker Indonesia, Teguh Apriyadi, membongkar tindak curang dilakukan oleh Telkom terhadap pengguna Indonesia. Ini bisa saja bukan orang sekitar kita, tapi orang-orang penyedia layanan juga bisa melakukan tindakan pencurian data kayak gini. Ya caranya seperti ini karena mereka yang kontrol. Biarpun nanti akunnya kita ganti, misalnya kan kita masuk sebagai admin, kita gantilah akunnya ini. Tapi kalau kita pun ganti, mereka bisa melakukan hard reset dari sana. Ya udah balik lagi ke awalnya passwordnya. Ya sia-sia aja kita menggantinya. Nah, seperti kasus ini dilakukan oleh pihak Telkom sendiri, mencuri data browsing pelanggan internet. Nah, bayangkan kalian lagi browsing, data kalian dicuri. Nah, kita kan nggak tahu ya kan, orang itu menggunakan internet itu entah yang positif bisa negatif ya kan. Tapi siapa yang mau data dicuri ya? Kan privasi. Kita yang membayar, kita yang membayar wifi-nya, tapi data kita curi. Oke, mungkin sekian dulu video tentang celah yang bisa dimasuki oleh orang-orang tentang keamanan jaringan pada wifi. Oke, sekian. Baik, itulah hasil tentang jaringan kami yang kami kerjakan. Kalau ada salah, kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.